Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kelima. Ya, kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu teks narasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian teks narasi. Nah, teks narasi adalah teks yang di dalamnya mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Jadi, cerita, narasi itu cerita ya. Cerita ya, di dalamnya mengisahkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Jadi ceritanya urut. Kalau misal dimulai dari pagi, berarti pagi, siang, kemudian sore. Jadi urut waktunya, tidak diloncat-loncat, diceritakan sore, kemudian pagi, kemudian siang. Tidak seperti itu kalau membuat teks narasi. Jadi yang namanya teks narasi, diulang lagi, adalah teks yang di dalamnya mengisahkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, urut gitu ya waktunya. Nah, bersamaan dengan kisah dan deretan peristiwa itu hadirlah sebuah cerita. Nah, di sini teks ini bisa berbentuk paragraf atau cerita nyata yang benar-benar terjadi atau hanya karangan fiktif. Fiktif itu tidak nyata, ya. Fiktif itu tidak nyata. Seperti novel, roman, dan cerpen. Ya, ada juga contohnya nanti dongeng, fabel, itu juga termasuk fiktif atau tidak nyata. Jadi kisahnya atau ceritanya itu hanya dibuat-buat saja. Itu fiktif. Nanti ada istilah non-fiktif. Non-fiktif itu berarti tidak fiksi atau yang nyata, yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana teks narasi itu? Apa ciri-cirinya? Di sini ada beberapa ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, ada unsur perbuatan atau tindakan dalam cerita. Jadi, ada tindakan-tindakan di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, ada unsur rangkaian cerita, ya, atau disebut alur ceritanya, rangkaian cerita. Itu disebut alur. Jadi ceritanya berangkai, tidak putus-putus ceritanya, sambung menyambung. Jadi rangkaian cerita. Yang ketiga, ada sudut pandang pengarang. Nanti dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya, sudut pandang pengarang. Yang keempat, ada keterangan nama tokoh dalam cerita. Pasti ya, dalam teks narasi itu pasti ada nama tokoh. Kemudian yang kelima, ada keterangan yang menjelaskan latar kejadian peristiwa. Jadi latar kejadian peristiwa itu bisa latar tempat, yaitu misalnya peristiwanya terjadi di sebuah rumah kosong misalnya. Nah, itu latar tempat. Kemudian ada juga latar waktu. Latar waktu itu kisah itu terjadi di malam hari. Nah, malam hari merupakan latar waktu. Nah, ada juga yang namanya latar suasana. Latar suasana itu yang seperti apa? Misalnya tadi di dalam rumah kosong malam hari. Nah, suasananya seperti apa? Biasanya kalau rumah kosong malam hari suasananya biasanya menyeramkan. Nah, itu adalah latar kejadian peristiwa. Yang keenam, ada unsur pikiran lebih tajam. Unsur pikiran lebih tajam dibandingkan unsur perasaan. Jadi bukan tidak bawa-bawa perasaan ya atau baper, tapi hanya semata-mata dibuat-buat oleh pikiran si penulis sendiri daripada mementingkan perasaannya. Jadi hanya apalah yang ada di dalam pikiran itu dituangkan dalam cerita. Jadi tidak ada unsur baper di sini ya, bawa-bawa perasaan.
Jadi murni hanya pikiran atau yang ada di dalam pikiran si penulis. Yang ketujuh, penulisan isi cerita pada umumnya menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, teks narasi ini atau cerita menggunakan bahasa sehari-hari seperti kita bercakap-cakap dengan teman, dengan guru, ya pokoknya yang bahasa sehari-hari saja. Itu yang digunakan dalam teks narasi atau cerita. Di sini ada beberapa jenis teks narasi. Ada 3. Yang pertama, narasi informatif atau ekspositoris. Yang kedua, narasi artistik. Yang ketiga, narasi sugestif. Apa itu narasi informatif, artistik, dan sugestif? Yang pertama, narasi informatif atau ekspositoris merupakan teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, dalam teks narasi ini hanya mengungkapkan informasi-informasi saja supaya pembaca atau pendengar itu mengetahuinya saja. Jadi hanya sekedar memberikan informasi saja. Jadi informasi yang ada di dalam teks ini ya nyata adanya, benar-benar terjadi. Jadi nyata adanya atau benar-benar terjadi. Contohnya cerita-cerita sejarah. Kalian tentu sering mendengar cerita-cerita sejarah, misalnya sejarah Bandung Lautan Api. Di sana kan banyak kisah, banyak cerita, ada tokoh-tokoh di sana, kemudian ada tempatnya, waktunya kapan, itu ada di dalam cerita tersebut. Kemudian kalau di dalam LKS ya, coba dicek halaman 21. Di situ contohnya Perang Surabaya, ya, Perang Surabaya. Nah, di sana juga diceritakan ada siapa saja yang perang, kemudian tempat perangnya itu di mana, kapan perangnya. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, rangkaian peristiwanya apa saja. Di situ diceritakan. Nah, itulah yang namanya teks narasi informatif. Jadi, pembaca itu hanya diberikan informasi saja supaya pembaca lebih tahu tentang sejarah Perang Surabaya. Atau yang kedua, contoh yang kedua yaitu cerita biografi. Apa itu biografi? Nah, biografi itu biasanya menceritakan satu orang saja. Misalnya biografi Insinyur Soekarno. Ada yang tidak tahu Insinyur Soekarno? Nah, Insinyur Soekarno adalah siapa? Nah, Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama kali Republik Indonesia. Misalnya, judul biografinya adalah Insinyur Soekarno. Nanti di dalam cerita tersebut diceritakan, dikisahkan bagaimana kisah hidup Insinyur Soekarno itu. Bagaimana awalnya, apakah tiba-tiba jadi presiden atau bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Insinyur Soekarno ada di dalam biografi tersebut. Jadi biografi adalah teks atau cerita yang menceritakan seorang tokoh. Jadi satu orang tokoh saja dalam biografi. Lanjut, yang kedua adalah narasi artistik. Narasi artistik merupakan sebuah teks yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis atau untuk pembacanya. Jadi cerita yang dituangkan dalam karangan ini berupa fiksi maupun non-fiksi. Jadi narasi artistik ini bisa fiksi, bisa non-fiksi. Tadi fiksi apa? Fiksi adalah yang tidak sebenarnya. Kalau non-fiksi berarti yang nyata. Fiksi adalah kejadian yang tidak nyata. Kalau non-fiksi adalah kejadian yang nyata. Jadi contoh teks narasi artistik
yaitu yang pertama, cerita keindahan suatu tempat. Misalnya mengisahkan menceritakan keindahan Danau Toba, menceritakan keindahan kota Yogyakarta, menceritakan keindahan Pulau Seribu. Nah, itu termasuk teks narasi juga, termasuknya yang non-fiksi atau yang sebenarnya. Contoh yang kedua, ada cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Ada dongeng. Dongeng yang seperti apa? Nah, dongeng itu yang di dalamnya mengandung hal-hal yang mistis atau yang ajaib. Dongeng itu biasanya ada penyihir, kemudian ada orang bisa menghilang, ditelan buku. Nah, itu termasuk dongeng. Nah, kemudian di sini contoh lain ada fabel. Fabel itu apa? Fabel itu cerita yang tokohnya adalah binatang dan lain sebagainya. Nah, yang cerpen dongeng fabel ini termasuk narasi artistik fiksi atau yang tidak sebenarnya, hanya dibuat-buat saja ceritanya oleh pengarangnya. Tujuannya untuk apa? Tujuan estetis, yaitu hanya menghibur atau keindahan semata, gitu ya. Hanya untuk menghibur saja. Tuh. Kemudian selanjutnya ada narasi sugestif. Apa ya narasi sugestif? Yaitu merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah yang bertujuan untuk memengaruhi para pembaca atau pendengarnya. Jadi narasi sugestif itu yang di dalamnya ada kata-kata yang sangat berpengaruh, mempengaruhi para pembaca dan pendengarnya. Di sini Ibu berikan contoh yaitu cerita-cerita motivasi. Kalian bisa cek atau lihat di LKS kalian halaman 22. Ada di sana judulnya apa yang ditanam itu yang dituai, ya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Kalau kalian menanam biji kacang, pasti akan menuai pohon kacang atau tanaman kacang. Buah kacang. Kalau kalian menanam biji semangka, maka akan menuai buah semangka. Nah, apa motivasinya? Kalau kalian menanam sebuah kebaikan atau melakukan sebuah kebaikan, maka ya kebaikan pula yang akan kalian dapatkan. Dan sebaliknya, kalau kalian menanamkan keburukan atau melakukan suatu tindakan yang tidak baik, maka yang kalian akan dapatkan juga sesuatu yang tidak baik. Nah, di situ mengajak pembaca atau pendengarnya supaya selalu berbuat baik. Itu memotivasi para pembaca. Nah, ya, materinya pertemuan kelima ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian diterima dengan baik, dan kalian bisa menyerap ilmunya dengan sempurna. Tolong difahami ya. Kalau belum paham bisa diputar berulang-ulang atau dibaca contoh teks narasi yang ada di LKS. Atau kalian bisa browsing, cari di internet contoh-contoh teks narasi supaya kalian lebih jelas. Cukup sekian materi kali ini. Nanti kita sambung lagi pertemuan yang akan datang dengan subbab yang selanjutnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.